Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Estimate and Confidence Interval, mata kuliah statistika yang diampu oleh Ibu Wulandari SEMACC. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Deden Maulana, yang kedua Lydia Ernagea, yang ketiga saya sendiri Tiara Dewi Seviana, dan yang terakhir Winda Aprilia Saputri. Baik, terima kasih. Langsung saja kita masuk pada pokok-pokok pembahasan kita pada hari ini. Jadi di sini ada 4 pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada standar error atau SE. Yang kedua ada sampling error. Yang ketiga menghitung confidence interval, mean dan standar deviansi. Yang keempat menginterpretasi confidence interval. Kita masuk pada ilustrasi standar error. Ini adalah ilustrasi dari populasi. Kemudian biasanya ketika kita menghitung, kita lebih akan menggunakan sampel daripada populasi. Namun kadang-kadang sampel dari populasi yang kita gunakan itu tidak selalu hasilnya mendekati dengan populasi aslinya. Tergantung cara kita menggunakan sampel itu atau cara kita mengelola sampel itu. Nah, bisa kawan-kawan perhatikan gambar di samping. Jadi seperti inilah kira-kira ilustrasinya. Jadi populasi yang ada kita bisa dapatkan beberapa sampel tergantung. Ini ada beberapa macam sampelnya. Bisa dilihat dari gambar orang-orangnya. Kemudian kita hitung rata-rata untuk sampel tersebut. Nah, perhitungan rata-ratanya dia juga bermacam-macam atau bervariasi. Ada sampel yang dapatnya 45, ada sampel yang dapatnya 50 dan seterusnya. Nah, inilah yang dinamakan estimasi itu. Jadi, estimasi itu artinya kita memprediksi kira-kira berapa sih hasil sampel yang kita gunakan ini. Apakah sudah mendekati dengan populasi nyatanya? Kemudian di sini ada bahan diskusi ataupun ada pertanyaan. Menurut Anda, kenapa nilai rata-rata sampel yang diambil dari populasi yang ada kemungkinan akan berbeda dengan rata-rata populasinya? Nah, jawabannya tadi sudah jelas sekali ya, karena pengambilan sampel juga mempengaruhi banyaknya sampel yang dipakai, juga akan mempengaruhi hasilnya. Kemudian kita masuk pada slide berikutnya. Kemudian bagaimana cara kita menghitung standar error? Nah, contohnya seperti ini. Hasil menghitung rata-rata sampel yang diambil dari populasi sebesar 45. Padahal rata-rata populasinya itu 50. Terdapat selisih 5. Hasil menghitung rata-rata sampel yang diambil dari populasi sebesar 60. Padahal rata-rata populasi 50. Jadi terdapat selisih 10 antara nilai rata-rata sampel dan nilai rata-rata populasi. Nah, variasi yang seperti inilah yang disebut sebagai standar error itu atau SE itu sendiri. Kemudian semakin kecil standar error, maka estimasi rata-rata sampel terhadap rata-rata populasi akan menjadi semakin baik. Oke, kita masuk pada slide selanjutnya. Kemudian kita masuk ke estimasi. Estimasi di sini berkaitan erat dengan confidence interval atau CI. Jadi confidence interval ini merupakan proses melakukan estimasi. Sedangkan estimasi itu sendiri adalah proses memperkirakan nilai parameter
pada populasi dengan menggunakan nilai statistik pada sampel. Jadi ada dua jenis estimasi di sini yang biasa digunakan. Yang pertama ada estimasi titik, yang kedua ada estimasi interval. Slide selanjutnya. Ini adalah estimasi titik dan interval. Dari segi konsep dan ilustrasinya, untuk estimasi titiknya yaitu poin estimasi yang berada pada titik merah tengah. Jadi estimasinya itu hanya melibatkan satu titik saja, sedangkan interval ada batas bawah selang kepercayaan dan ada batas atas selang kepercayaan. Kemudian lebar selang kepercayaan inilah yang disebut dengan estimasi interval itu. Manakah yang lebih bagus kita gunakan antara estimasi titik atau interval? Ketika kita harus memilih antara estimasi titik dan atau estimasi interval itu, lebih baik kita menggunakan atau memilih estimasi interval. Karena karena estimasi interval ini dia tidak hanya menghitung pada satu titik yang akan diprediksi ataupun yang akan diestimasi, tapi estimasi interval ini dia akan memprediksi juga terkait dengan batas bawah, batas atas, dan lebarnya. Nah, dan lebarnya ini berapa sih antara interval yang bawah dengan yang atas itu? Juga yang perlu kita hitung kalau dari segi akurasi estimasi interval ini lebih bagus daripada estimasi titik. Kemudian slide selanjutnya, estimator yang valid. Estimator yang valid ini dia harus memenuhi 3 syarat seperti yang berada di bawah ini. Nah, untuk syarat yang pertama itu ada unbiased, artinya apabila estimator sama dengan nilai yang diestimasi. Yang kedua ada efisien, artinya apabila estimator memiliki varians yang kecil. Syarat yang ketiga ada konsisten. Jika ukuran sampel semakin bertambah, maka estimator akan mendekati parameternya. Jika ukuran sampel bertambah tak berhingga, maka distribusi sampling estimator akan mengecil. Slide selanjutnya. Kemudian kita masuk pada estimasi titik. Estimasi titik artinya memperkirakan nilai parameter dengan menggunakan satu nilai statistik tertentu. Nah, tadi seperti yang sudah saya katakan, notasi parameter itu dengan notasi antara notasi parameter dengan notasi statistik sampel itu berbeda walaupun sama-sama menggunakan kata rata-rata, standar deviansi, varian, jumlah observasi baik itu populasi ataupun sampel. Contohnya seperti yang berada di bawah ini. Rata-rata populasi diestimasi dengan rata-rata sampel. Variansi populasi diestimasi dengan variansi sampel. Proporsi populasi diestimasi dengan proporsi sampel. Nah, slide selanjutnya kita masuk pada beberapa parameter yang dapat diestimasi. Nah, ini adalah perbedaan notasi parameter populasi dan statistik sampel. Jadi, parameter populasi ini harus dipahami dulu agar ketika nanti saat mengerjakan soal, misalkan soal yang menggunakan rumus estimasi parameter ataupun statistik sampel, itu tidak salah. Jadi kalaupun kita masih bingung, maka nanti ketika kita mengerjakan soal dengan rumusnya pun akan bingung. Ini tuh apa maksudnya, sampel kah atau populasi? Nah, dari situ kita akan bingung kalau kita tidak memahami terlebih dahulu
antara notasi parameter populasi tadi dengan statistik sampel. Seperti itu kawan-kawan. Baik, kita masuk ke estimasi interval. Jadi, estimasi interval itu memperkirakan nilai parameter atau nilai populasi dengan menggunakan dua nilai atau dalam interval tertentu, atau disebut juga dengan CI atau confidence interval atau interval kepercayaan. Nah, jadi estimasi interval ini menggunakan dua nilai. Dua nilai itu yang bagaimana? Nah, kan di slide sebelumnya itu sudah dijelasin ada dua estimasi titik dan estimasi interval. Nah, kalau estimasi titik kan hanya memperkirakan nilai parameternya itu dengan satu nilai saja. Nah, tetapi kalau estimasi interval itu memperkirakan nilai parameternya itu dengan menggunakan dua nilai. Di situ perbedaannya, salah satu letak perbedaannya ya. Nah, dua nilai ini yang kayak gimana? Jadi di estimasi interval itu ada rentang atau batas, yaitu ada batas atas dan ada batas bawah, atau rentang atas dan ada rentang bawah. Kalau rentang atas itu disebut plus, dia berada di sebelah kanan, sedangkan rentang bawah atau batas bawah itu disebut minus, dia ada di sebelah kiri. Untuk penjelasan lebih lanjutnya ada di slide berikutnya. Jadi di sini ada jenis-jenis estimasi interval. Di antaranya ada estimasi untuk rata-rata atau mean, ada estimasi untuk varians atau variansi, ada estimasi untuk proporsi. Nah, di slide selanjutnya ini adalah definisi confidence interval atau CI atau interval kepercayaan. Nah, jadi CI ini adalah perkiraan atau estimasi rentang nilai parameter populasi yang sebenarnya. Jadi, CI ini, confidence interval atau interval kepercayaan ini juga bisa disebut dengan selang kepercayaan. Jadi, dia bukan hanya interval kepercayaan, tetapi juga disebut selang kepercayaan. Jadi, selang kepercayaan sama interval kepercayaan sama confidence interval itu sama saja. Hanya berbeda-beda penyebutannya. Kemudian tingkat kepercayaan atau level of confidence, yaitu dalam confidence interval, merupakan peluang bahwa selang kepercayaan yang terbentuk benar-benar membuat parameter populasi jika proses estimasinya dilakukan secara berulang-ulang. Baik, di slide berikutnya ada confidence interval 95% atau interval kepercayaan 95%. Apa sih confidence interval 95% itu? Jadi, selang kepercayaan 95% artinya kita percaya bahwa 95% sampel yang kita ambil akan memuat nilai parameter aslinya. Atau kalau dalam bahasa yang mudah dipahami, itu tuh seperti mengukur tingkat ketidakpastian atau kepastian dalam metode pengambilan sampel. Jadi, selang kepercayaan yang paling sering digunakan itu ada 95%, 90%, dan 99%. Nah, kemudian mungkin ada muncul pertanyaan, kalau selain dari 3 confidence interval ini, bisa nggak pakai yang lain? Sebenarnya bisa pakai 80%, bisa pakai 99% juga. Maksudnya di luar dari 3 ini bisa. Tapi yang paling umum digunakan itu ya 95, 99, kalau nggak 90. Nah, kemudian masuk ke slide berikutnya, yaitu formula atau rumus umum untuk estimasi interval. Jadi di sini rumusnya itu ada poin estimasi plus minus nilai kritis dikali standar error. Jadi poin estimasi itu adalah estimasi titik plus minus nilai kritis. Nilai kritis adalah nilai batas penerimaan kesalahan yang diharapkan. Jadi maksudnya itu nilai kritis itu batas toleransinya untuk sebuah kesalahan itu berapa sih gitu. Terus ada standar error, yaitu standar deviasi dari distribusi sampling suatu statistik yang merujuk kepada perkiraan standar deviasi dari sampel tertentu dan digunakan untuk menghitung suatu nilai estimator. Kemudian lanjut slide berikutnya ada estimasi rata-rata.
Nah, jadi kan tadi estimasi rata-rata ini bagian dari atau jenis-jenis dari estimasi interval. Nah, di sini ada sebuah rumus. Jika standar deviasi atau simpangan baku dari populasi itu diketahui. Jadi, nanti ini akan ada dua rumus. Ada jika standar deviasinya diketahui, ada juga rumus jika standar deviasinya itu tidak diketahui. Jadi dia ini ada dua rumus yang berbeda. Jadi kita harus bisa menempatkan rumus ini berdasarkan soal nanti. Kalau standar deviasinya itu diketahui, berarti kita menggunakan rumus yang ini. Tapi kalau standar deviasinya itu tidak diketahui, berarti jangan menggunakan rumus yang ini. Ada rumus untuk menghitungnya sendiri. Jadi kita lihat ini ada rumusnya. Sebelumnya itu tadi kan ada formula atau rumus untuk estimasi interval. Poin estimat atau poin estimasi plus minus nilai kritis dikali standar error. Nah, jadi di situ kan ada plus minus. Plus minus itu kita gunakan di rumus untuk menghitung standar deviasinya jika diketahui. Makanya ini sebenarnya rumusnya sama kanan dan kiri, tetapi yang membedakan itu adalah tandanya. Ada plus di sebelah kanan dan ada minus di sebelah kiri. Nah, jadi cara bacanya itu X bar minus atau X bar dikurang Z alfa per 2 standar deviasi per akar N. Kemudian di sebelah kanannya sama juga X bar ditambah Z alfa per 2 standar deviasi per akar N. Kenapa ada plus ada minus? Sesudah yang saya jelaskan tadi, karena estimasi interval itu kan dia punya rentang atau punya batas. Ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ada plus, ada minus. Nah, jadi dari situ memang udah rumusnya ada plus dan ada minusnya. Di mana X bar adalah rata-rata dari sampel, Z adalah tabel normal standar, N itu banyaknya data. Jadi di slide berikutnya yaitu menentukan nilai kritis. Z distribusi normal standar. Sebelumnya apa sih distribusi normal standar itu? Nah, distribusi normal standar itu tuh mengukurnya itu dimulainya dari 0. Point estimate itu pengukurannya dimulai dari 0, sedangkan kalau distribusi normal dia bisa dimulai dari berapa saja, tidak harus dari 0. Nah, jadi di sini kita akan mencari Z alfa per 2 dari selang kepercayaan 95%-nya tadi. Tadi kan di rumusnya X bar dikurang Z alfa per 2. Nah, kita tuh mau cari yang Z alfa per 2-nya itu. Z alfa per 2 dari selang kepercayaan 95%. Nah, di sini kan kita dapat lihat 1 dikurang alfa sama dengan 0,95. Ini yang paling atas tuh. Di bawah selang kepercayaan 95% ada 1 dikurang alfa sama dengan 0,95. Nah, 0,95 ini sama juga artinya dengan 95%, tetapi 0,9 ini bentuk desimalnya dari 95%. Karena dalam menghitung estimasi, kita biasanya menggunakan desimal, bukan persentase. Nah, sesudah kita mengetahui 1 dikurang alfanya kan 0,95. Jadi, alfanya itu berapa sih? Jadi, alfanya itu adalah 0,05 atau bentuk desimal dari 5%. Dari mana sih dapatnya? Yaitu rumus alfa sama dengan 100 dikurang selang kepercayaannya itu berapa. Kan di sini kita selang kepercayaannya kita gunakan 95% kan. Jadi 100 dikurang 95% dapatlah alfanya 0,05 atau bentuk desimal dari 5%. Nah, sesudah itu kan alfanya kita udah dapat nih 0,05. Nah, jadi kan di estimasi interval itu ada rentang batas tadi yang sudah saya jelaskan, ada batas bawah dan batas atas. Jadi kita bagi nih. Makanya dia alfa per 2 berarti dibagi. Alfanya tadi 0,05 dibagi 2. Dapatlah hasilnya 0,025. Jadi kita bagi untuk batas atau rentang bawah 0,025, untuk yang atasnya 0,025. Nah, kita kan sudah mengetahui nih alfa per 2-nya kan udah dapat 0,025. Tadi kan di rumusnya X bar dikurang Z alfa per 2 kan. Nah, jadi kita nih mau menentukan Z alfa per 2-nya berapa sih?
alfa per 2-nya kan 0,025, berarti Z alfa per 2-nya berapa? Nah, di sini sudah ditentukan langsung, ada sebuah tabel yang sudah menghitung. Kalau selang kepercayaan 95% itu kalau selang kepercayaan 95% itu Z alfa per 2-nya berapa sih sudah ditentukan. Jadi kita tidak perlu menghitungnya lagi. Jadi Z alfa per 2 dari selang kepercayaan 95% itu adalah 1,96. Makanya di sini Z-nya sama dengan 1,96 atau Z alfa per 2-nya dari selang kepercayaan 95% itu adalah 1,96. Nah, nanti ini ada tabel. Ini selanjutnya setelah slide ini akan ada tabel. Tabelnya itu tabel distribusi normal standar. Di dalam tabel itu nanti sudah dihitung Z alfa per 2-nya berapa, 1 dikurang alfa sudah dihitung juga berapa untuk masing-masing selang kepercayaan. Ini kan tadi kita mencontohkan selang kepercayaan untuk 95% ya, sudah dapat. Berarti Z alfa per 2 untuk selang kepercayaan 95% itu adalah 1,96. Nah, ini kita masuk ke tabel Z-nya, tabel nilai kritis Z tadi, yang sudah saya bilang tadi ya. Yang tadi itu 1,96 itu dapat dari mana sih? Nah, dapat dari tabel ini. Nah, kita baca dulu. Tabel Z nilai kritis Z. Pada umumnya menggunakan level kepercayaan 90%, 95%, dan 99%. Yang umumnya itu ya 3 level of confidence ini. Tetapi selain ini ada lagi kok kayak 80%, 90%, sampai 99% level kepercayaannya, level of confidence-nya. Nah, di sampingnya kan ada 1 dikurang alfa. 1 dikurang alfa berarti bentuk desimal dari 80% berapa? 0,80 kan? Terus bentuk desimal dari 90%, 0,90. Begitu juga sampai ke bawah selanjutnya. Nah, nilai Z kritisnya itu berapa sih? Jadi nilai Z kritis itu adalah sudah nilai Z alfa per 2-nya. Sudah langsung dihitung di sini. Jadi kita tidak perlu mencari-cari lagi. Jadi nilai Z alfa per 2 dari 80% 1,28. Juga tadi kan seperti contoh sebelumnya, nilai Z alfa per 2 dari 95% kan 1,96. Sudah langsung ada di tabel ini. Jadi nanti misalnya kalau kita memasukkan rumus, jadi misalnya itu selang kepercayaannya enggak 95%. Misalnya selang kepercayaannya 90%. Jadi Z alfa per 2-nya itu berapa sih? Nah, ini kan sudah kita langsung ketahui. Z alfa per 2 untuk selang kepercayaan 90% itu adalah 1,645. Seperti itu. Kemudian, ini ada contoh kasus. Atau contoh soal dari estimasi rata-rata ya. Jadi di sini soalnya rata-rata nilai statistika sampel random 36 mahasiswa adalah 2,6. Jika diketahui nilai standar deviasi populasi 0,3, maka hitunglah selang kepercayaan 95% untuk rata-rata nilai statistika semua mahasiswa. Jadi sini yang sudah diketahui itu X bar atau rata-rata sampelnya itu kan 2,6. Kemudian N-nya jumlah mahasiswa ada 36. Berarti X bar-nya diketahui 2,6, N-nya diketahui 36. Kemudian di sini juga sudah diketahui ya standar deviasi populasinya berapa, yaitu 0,3. Maka kita masukin saja ke rumus yang tadi. Rumus tadi yang sudah diketahui standar deviasinya. Kemudian kita di sini diberikan perintah untuk menghitung selang kepercayaannya itu dengan menggunakan 95%. Nah, jadi pertama-tama kita masukin dulu rumusnya. Rumus X bar dikurang Z alfa per 2 standar deviasi per akar N. Kemudian untuk yang di sebelah kanannya sama juga, hanya beda tanda penjumlahannya saja. Ini kan kalau di kanan penjumlahan, kalau di kiri pengurangan. Jadi X bar-nya kan kita ketahui 2,6 X bar-nya, rata-rata sampelnya. Kemudian dikurang Z alfa per 2. Tadi kan sudah saya bilang kalau Z alfa per 2 dari 95% itu adalah 1,96.
sesuai sudah kita lihat dari tabel tadi. Tabelnya sudah menghitung langsung, jadi kita tinggal masukin saja 1,96. Standar deviasinya berapa? 0,3 per akar N-nya. N-nya tadi kan 36. Kemudian untuk di sebelah kanan kita masukin juga sama ya, 2,6 ditambah, tadi kan sebelah kiri kurang, kalau di sini tambah, ditambah 1,96 dikali 0,3 per akar 36. Nah, jadi kalau udah seperti ini kita gampang saja tinggal menjumlahkan saja. Di sebelah kiri kita mengurangkan dan sebelah kanan kita menjumlahkan. Jadi dapatlah hasilnya yaitu, maka dapat hasilnya yaitu hasil dari 2,5 kecil rata-rata populasi kecil 2,7. Nah, jadi kita percaya bahwa 95% nilai mu akan berada pada interval antara 2,5 sampai dengan 2,7. Selanjutnya, estimasi rata-rata. Jika standar deviasi tidak diketahui, karena standar deviasi di populasi tidak diketahui, maka digunakan nilai standar deviasi dari sampel atau S, yaitu XI dikurang X bar kuadrat per N kurang 1 diakarkan pangkat 2. Nah, maka rata-rata di populasi diestimasi dengan X bar minus T N kurang 1 alfa per 2 S per akar N. Di tengah itu yaitu rata-rata populasinya. Nah, yang di sebelah kanan itu sama rumusnya dengan yang kiri, yang membedakan hanya plus minusnya. Di sebelah kanan itu plus dan di sebelah kiri minus. Ini adalah ilustrasi sebaran T vs sebaran normal, di mana garis yang paling atas itu adalah normal baku, sedangkan dua anak panah di sebelah kiri adalah sebaran T staden berbentuk menyerupai normal dengan ekor yang lebih tebal. Nah, semakin besar derajat bebas, sebaran T staden semakin mendekati sebaran normal baku. Nah, ini adalah contoh. Tabel T adalah nilai kritis T. Nilai kritis T dengan jumlah N sama dengan 6 pada tingkat kepercayaan alfa sama dengan 5%, maka nilai T-nya yaitu N kurang 1. Tadi kan N-nya kan 6, dikurang 1 menjadi 5. Nah, alfa per 2 sama dengan 5%. Sama dengan 2,571. Bagaimana cara mencari angka dari 2,571? Nah, caranya itu kan tadi T ketemu 5. Kita cari 5 di sebelah kiri yang DF itu. Terus kita cari yang 5%. 5% itu tingkat signifikansi uji dua arah. 5% kan sama dengan 0,05 ya. Jadi 0,05 sama yang 5 DF tadi disatukan. Nah, titik temunya di 2,571. Kemudian ini contoh kasus. Ingin diketahui berat badan bayi yang lahir di klinik bersalin anak impian. Dilakukan pengambilan sampel terhadap bayi-bayi yang dilahirkan di klinik tersebut dengan menggunakan teknik sampling yang benar. Diperoleh 15 bayi sebagai sampel penelitian dan berat lahirnya dalam kilogram adalah sebagai berikut. Itu ya, 3,1 sampai 2,8 itu adalah sampel dari 15 bayi. Maka hitunglah selang kepercayaan 90% untuk rata-rata berat badan semua bayi yang lahir di klinik bersalin tersebut. Kemudian ini adalah cara penyelesaiannya. Tapi kan kita belum tahu kan nilai sampel. Rumusnya XI kurang X bar kuadrat per N kurang 1 diakarkan pangkat 2.
Nah, di situ ditemukan 0,3144 per N-nya tadi adalah 15. Sedangkan di bawahnya yang X bar itu kenapa didapatkan 2,88? Karena itu adalah rata-ratanya. Rata-rata dari 15 sampel tadi. Dari 31, 32 sampai 28 tadi digabungkan dan dibagi 15. Hasilnya 2,88 dikurang dari N kurang 1 alfa per 2. N-nya tadi kan 15 dikurang 1 kan 14. Terus alfanya 10% per 2 dibagi 2. Jadi ketemunya 0,05. Carilah distribution dari T 0,05. Nah, di situ ketemunya 1,761. Plusnya diletakkan di sebelah kanan, sedangkan minusnya diletakkan di sebelah kiri. Hasilnya, untuk di sebelah kiri, yang minus tadi yaitu 2,73705, sedangkan yang di sebelah kanan yang plus tadi 3,02295, atau bisa dibulatkan. Artinya, kita percaya bahwa 90% nilai akan berada pada interval antara 2,74 sampai dengan 3,023. 2,74 tadi pembulatan dari 2,73705, sedangkan 3,023 kita dapatkan dari pembulatan 3,022. Kemudian estimasi varians. Rumusnya yaitu N kurang 1 S kuadrat per X kuadrat N kurang 1 titik koma alfa per 2. Yang di sebelah kanan sama, yang membedakan hanya ditambah 1 pada 1 kurang alfa per 2. Di mana N yaitu banyaknya data, S standar deviasi data, X kuadrat yaitu tabel chi-square dengan derajat bebas, N kurang 1 dan alfa tertentu. Pada tabel berikut, tabel chi-square nilai kritis X kuadrat. Nilai kritis X kuadrat dengan jumlah N sama dengan 6, pada tingkat kepercayaan alfa sama dengan 5%, maka nilai kritis X kuadratnya N dikurang 1, N-nya tadi 6 dikurang 1 sama dengan 5, titik koma alfa per 2, alfanya tadi kan 5%, per 2 jadi 0,025, ketemunya 12,833, dan X kuadrat 5, sama ya yang tadi, yang di atas tadi, titik koma 0,975. Nah, 0,975 nya itu didapatkan dari 1 dikurang 0,025. Maka ketemunya 0,831. Di sini terdapat contoh kasus dengan menggunakan data yang sama, yaitu data tentang berat badan 15 bayi yang dilahirkan di klinik bersalin anak impian. Maka hitunglah estimasi interval untuk S kuadrat dengan CI 90%. Nah, rumusnya seperti yang sudah ada sebelumnya, kanan positif, kiri negatif. Jadi untuk rumusnya adalah dalam kurung N-1 dikali S kuadrat per X kuadrat dikali dalam kurung N-1 titik koma alfa per 2 kurang dari rata-rata standar deviasi kuadrat dikurang dari dalam kurung N-1 dikali S kuadrat per X kuadrat dikali dalam kurung N-1 titik koma 1 minus alfa per 2 menjadi 15 min 1 dikali 0,0983 per 23,68 kurang dari rata-rata standar deviasi kuadrat kurang dari 15 min 1 dikali 0,0983 per 6,57, maka hasilnya adalah 0,0
0,581 kurang dari rata-rata standar deviasi kuadrat kurang dari 0,2055. Kemudian ada estimasi proporsi, di mana estimasi interval untuk nilai P, rumusnya adalah P min Z alfa per 2 akar P dikali 1 min P per N, itu kurang dari rata-rata P, di mana P adalah proporsi sampel, kurang dari P ditambah Z alfa per 2 akar P dikali 1 min P per N. Nah, N ini adalah besar sampel, sedangkan Z adalah tabel normal standar. Kemudian terdapat contoh kasus kembali di mana pada suatu sampel random 500 keluarga yang memiliki pesawat televisi di kota A, ditemukan 340 keluarga telah mengubah televisi analognya menjadi televisi digital. Hitunglah selang kepercayaan 95% untuk proporsi sesungguhnya dari keluarga yang telah memiliki televisi digital di kota tersebut. Rumusnya adalah P minus Z alfa per 2 akar P dalam kurung 1 min P per N dikurangi rata-rata P dikurangi P ditambah Z alfa per 2 akar P dalam kurung 1 min P per N. P-nya adalah 34 per 50, sedangkan Z alfa per 2-nya adalah 1,96. Maka 34 per 50 dikurangi 1,96 akar 34 per 50 dikali 1 minus 34 per 50 per 500 kurang dari rata-rata P kurang dari 34 per 50 plus 1,96 akar 34 per 50 dikali 1 min 34 per 50 dibagi 500. Maka hasilnya adalah 0,64 kurang dari rata-rata P kurang dari 0,72. Kemudian menentukan ukuran sampel berdasarkan selang kepercayaan rata-rata. X bar dikurangi Z alfa per 2 dikali standar deviasi per akar N kurang dari rata-rata populasi kurang dari X bar ditambah Z alfa per 2 kali standar deviasi per akar N. Maka jadilah X bar plus minus Z alfa per 2 kali standar deviasi per akar N. Di sini terdapat margin of error atau sampling error, yaitu E sama dengan Z alfa per 2 dikali standar deviasi per akar N. Maka kemudian N sama dengan Z kuadrat dikali standar deviasi kuadrat dibagi E kuadrat. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa terdapat sampling error atau margin of error. Sampling error atau margin of error tersebut adalah kesalahan yang ditimbulkan karena kita hanya mengamati sebagian saja, hanya contohnya saja, tidak dengan semua populasinya. Kemudian terdapat example atau contoh sample size for mean. What sample size is needed to be 90% confident of being correct within plus minus 5? A pilot study suggested that the standard deviation is 45. Menggunakan rumus yang sebelumnya, di mana N sama dengan Z kuadrat dikali standar deviasi kuadrat dibagi E kuadrat, maka 1645 kuadrat dikali 45 kuadrat dibagi 5 kuadrat menghasilkan 219,2 ismorphic 220. Demikian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.